Perkenalkan, namaku Mayang. Dalam keluargaku, aku biasa dipanggil dengan nama tengahku, Galuh. Aku lahir dari seorang ibu yang memiliki kehidupan masa kecil cukup kelam, seram, dan mencekam. Sampai aku berumur 7 tahun, ibuku baru berani mengajakku ke rumah itu. Rumah nenek berada di Desa Geneng, Kabupaten Ngawi. Rumah itu masih berbentuk seperti rumah joglo tua yang terlihat sangat kental dengan aura mistisnya. Bahkan sampai saat ini, Mama, panggilanku pada ibu, menghabiskan masa kecilnya di rumah itu dengan penuh cerita kelam di dalamnya. Saat itu, aku masih belum banyak tanya, layaknya anak kecil yang selalu merengek ingin pergi ke rumah neneknya. Namun sebelum umurku 7 tahun, aku selalu dilarang oleh Mama untuk pergi ke rumah itu. "Mak, ayo ke rumah nenek," tanyaku. "Nanti dulu, Nduk. Tunggu umurmu genap 7 tahun," jawab Mama. Memang kenapa? Aku udah gede, pengen ketemu nenek, Mah. Pengen ke rumah nenek, Bule Sari, sama yang lain juga," tanyaku kembali. "Ini demi kebaikanmu, Nduk. Nanti tunggu bulan Februari kita ke rumah nenek ya," jawab Mama lagi. Saat itu masih di akhir tahun 2006. Kurang 2 bulan lagi aku bisa ke rumah nenek. Idamku saat itu. Malam itu aku tidur di kamar dengan pintu terbuka. Sedikit aku mendengar percakapan Mama dan Bapak dari luar kamar. "Gimana keadaan Sari sekarang? Aman gak bawa Galuh ke rumah Simbah?" Suara Bapak. "Aku ditelepon sama Yanto, suami Bule. Sari udah mendingan, insya Allah aman." "Kenapa, Mak? Sama Bule Sri?" Panggilan kecilku pada Bule Sari yang saat itu masih susah untuk menghafal nama aslinya. "Nggak apa-apa, Nduk. Bule Sri lagi sakit. Nanti kalau kamu kesana, jangan terlalu dekat-dekat dulu ya sama Bule. Kalau diajak Bule juga jangan mau dulu," jawab Mama. Singkat cerita, tibalah waktu yang aku nanti-nantikan. 20 Februari 2007, genap 7 tahun umurku. Masih ingat dengan jelas, saat itu aku pulang sekolah dengan baju merah putihku. Dan sampai rumah, aku menagih janji kedua orang tuaku untuk memberikan kado ulang tahun. Pergi ke rumah nenek. Kedua orang tuaku pun tidak ingkar janji. Mereka benar mengajakku pada hari Sabtu. Setelah pulang sekolah, aku berangkat dengan dibonceng tengah menggunakan sepeda motor. Di perjalanan masih teringat dengan jelas, ibu tidak henti-hentinya berdoa. Entah doa apa yang diucapkannya. Kurang lebih 1 jam perjalanan kami tempuh. Jam 6 sore setelah maghrib, tibalah kami di sebuah rumah tua berbentuk joglo dengan kayu yang kekar sebagai pondasi. Aku yang tadinya semangat justru menciut nyaliku saat melihat rumah nenek itu. "Mak, ini benar rumah nenek?" tanyaku. "Iya. Nanti sebelum masuk pintu, kamu baca Al-Fatihah dulu ya," ucap Mama. Iya, Mak," ucapku tanpa banyak tanya kenapa, karena memang sudah sangat ketakutan. "Assalamualaikum, Mbok," sapa Mama di balik pintu. Aku yang saat itu masih berdoa, sembari melihat rumah yang hanya diterangi lampu petromak. "Assalamualaikum, Mbok," ganti Bapak yang melantunkan salam. Namun tidak ada jawaban yang didapat. Kami pun memutuskan untuk masuk saja. Tapi saat itu, aku tertegun sebentar. Melihat ke arah bangunan kosong, ada seseorang yang melambaikan tangannya padaku. Usia sebaya denganku, cukup cantik. Aku kecil bertanya pada Mama, "Mama, itu namanya siapa?" Siapa, Nduk?" "Itu di rumah itu, di depan teras," sembari menunjuk rumah kosong itu. Mama pun menatap Bapak dengan semburat wajah yang ketakutan dan cepat-cepat menutup mataku dengan kedua tangannya. "Udah, ayo masuk," kata Mama. Sampai di dalam rumah ternyata sepi. Bule Sari yang aku cari tidak ada. Titi anak bule yang sebaya denganku pun tidak ada. Begitu juga Pak Lek Yanto. Namun ternyata nenekku ada di dapur. Namun duduk terdiam di pintu belakang ruang keluarga dan dapur. "Mbah," sambutku ceria. "Ya Allah, gendukku," panggilan sayang orang Jawa.
kata nenek. Tapi ada yang aneh dari wajah nenek. Aku yang masih kecil pun menyadarinya. Begitu ketara, takut tapi juga sedih. Ada apa, Mbok? Tanya mama. Sari hilang, kata nenek. Loh, hilang kemana? Sejak kapan, Nek? Tanya mama. Bapak segera menggendongku. Tadi sebelum maghrib, setelah dari kamar mandi Sari ngamuk. Ditenangkan karo Yanto. Udah tenang, ditinggal Yanto wudu. Sari udah gak di kamar, ucap nenek. Lah, sekarang Yanto nyari Sari di mana? Sama siapa, Mbok? Yanto sama kami di Punden. Sebagai informasi, dalam adat Jawa yang disebut Punden itu sebuah tempat yang disakralkan, tidak boleh dikunjungi sembarang orang. Dan biasanya di dalam Punden ada sebuah makam leluhur desa yang disemayamkan di sana. Apalagi di desa Geneng itu, sangat pantangan bagi para penduduk hanya sekedar melewati Punden di sore hari menjelang maghrib, apalagi memasukinya. Oh iya, semua percakapan aslinya dalam bahasa Jawa. Setelah percakapan dengan nenek, mama langsung berkata pada bapak. Setelah percakapan dengan nenek, mama langsung berkata pada bapak. Pak, apa pulang saja? Tanya mama ke bapak. Jangan, ini udah malam, malah rawan kalau kita keluar sekarang. Nginep dulu aja, Mak, bismillah, jawab bapak. Saat itu, aku masih tidak mengerti ada apa dengan kondisi saat itu. Yang aku yakini hanya satu, sepertinya rumah nenek memang tidak senyaman yang aku bayangkan selama ini. Nenek pun langsung menimpali perkataan bapak. Iya, Nduk, gak apa-apa nginep di sini aja. Sari udah mendingan, cuman mungkin ini memang hari pas fotonya saja, jadinya rawan. Singkat cerita, aku masih diam membisu, masih dalam dekapan bapak, sembari menunggu di ruang keluarga dengan mama dan nenek. Mataku sudah mengantuk, dan aku pastikan saat itu sudah di atas jam 10 malam. Namun Bule Sari masih belum pulang, sampai akhirnya terdengar suara warga. Mbok Inam, panggil warga. Nggih, ada apa Pak RT? Balas nenek. Oh, ternyata Pak RT yang datang. Sari sudah ketemu, tapi pingsan di pinggir rel kereta api, kata Pak RT. Dan semuanya kaget. Tapi adikku baik-baik saja kan, Pak? Nggih, Mbak, kata Pak RT sedikit lega. Sebagai informasi, memang desa nenekku dekat dengan jalur lintasan kereta api. Namun, lintasan itu jarang untuk dilalui orang karena tempatnya yang tinggi di atas tembok besar. Dan sulit dibayangkan bagaimana bule bisa sampai di atas sana. 30 menit setelah kedatangan Pak RT tersebut, di belakangnya muncul beberapa gerombolan warga. La ilaha illallah, Sari, pecah tangis nenek dan mamaku. Aku yang tadinya mengantuk, justru saat itu terbuka lebar mataku melihat Pak Lianto sudah pulang dengan Titi. Namun bukan keadaan ini yang aku harapkan saat itu. Bukan keadaan mereka pulang dengan mulut bule sehari belepotan dengan sesuatu berwarna merah segar. Darah, iya darah. Bukan kengerian itu yang aku bayangkan. Aku pun yang tadi berusaha menyembunyikan rasa takut, kini justru menangis tak tentu. Keadaan bule saat itu digotong 3 orang, salah satunya Pak Lianto. Tubuhnya terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. Cepat-cepat nenek mengambil waslap air hangat untuk membersihkan badan bule Sari. Juga beberapa warga turut serta kembali ke rumah mereka masing-masing. Setelah semua warga pulang, barulah Pak Lek bercerita apa yang dialaminya saat mencari bule Sari saat itu. Memang benar, penuturan nenek di awal bahwa kronologi kejadian malam itu diawali dengan bule yang tiba-tiba mengamuk, membanting semua barang-barang yang ada di dapur. Namun Pak Lek saat itu masih bisa menenangkan bule dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di telinga bule. Sampai akhirnya, bule dibawa masuk ke dalam kamar. Pak Lek berani meninggalkan bule untuk mengambil air wudhu karena pada saat itu memasuki waktu maghrib. Karena keadaan saat itu dinilai Pak Lek bahwa bule sudah cukup tenang dan tertidur. Namun,
5 menit setelah mengambil air wudhu, Pak Le kembali ke kamar. Pak Le mendapati sajadah tergelar, padahal awalnya masih terlipat rapi di atas kasur. Dengan posisi bule sudah tidak ada di kamar. Cepat-cepat Pak Le memberitahukan nenek bahwa Sari hilang. Nenek kemudian meminta tolong kepada Pak Kamidi yang masih berstatus saudara untuk membantu mencari Sari. Dengan inisiatif Pak Kamidi yang ternyata sudah mengetahui sedikit banyak tentang kisah bule Sari, mereka menuju Punden. Alasan Pak Kamidi memilih Punden sebagai tempat tujuan pertama pencarian dikarenakan kondisi saat itu maghrib dan memang pantangan saat maghrib bagi warga untuk melintas Punden tersebut. Namun dengan kondisi Sari yang sepertinya bukan jiwanya, ia yakin Sari terkoneksi ke sana. Selang 10 menit perjalanan mereka, sampailah mereka di Punden. Dan benar saja, mereka mendapati bule dengan keadaan bersujud di makam Punden tersebut. Saat melihat kondisi ibunya, Titi menangis. Dan demi keamanannya Titi dititipkan ke rumah warga sekitar Punden sebelum mengevakuasi. Setelah dirasa kondisi aman, Pak Le masuk ke dalam Punden dengan Pak Kamidi, sembari merapal doa-doa yang ia bisa dengan mengucapkan salam. "Bu, ayo pulang bu," kata Pak Le kepada bule yang masih dalam posisi sujud. Tidak ada jawaban dan hanya bicara komat kami tidak jelas. Sar, ayo pulang. Di sini bukan rumahmu, Sar," kata Pak Kamidi sembari memegang kepala bule dengan merapalkan entah bacaan apa itu. Pak Le pun tidak mengerti. Yang jelas, niat Pak Kamidi baik. Saat kepala bule dipegang oleh Pak Kamidi, tiba-tiba dalam Punden ada burung gagak. Burung itu hitam pekat, mata merah dengan ukuran yang cukup besar, bercengger di atas makam sambil melihat ke arah bule. Saat itu, bule mendongakkan kepalanya dengan melihat dengan tatapan penuh benci kepada Pak Kamidi dan dengan tatapan seperti ingin membunuh gagak itu. Setelah itu, bule bisa dibujuk untuk pulang. Namun baru sekitar 7 langkah, bule meninggalkan Punden. Bule mengamuk lagi. Kali ini Pak Le menjadi saksi bahwa saat itu bule bukan berlaku seperti orang, namun seperti hewan kera dengan berjalan menggunakan tangan dan kakinya. Dan anehnya, kekuatan bule bertambah berlipat-lipat. Bahkan Pak Yanto yang berbadan kekar bersama Pak Kamidi pun terhuyung saat berusaha untuk mencegah bule lari. Namun naas, mereka justru jatuh tersungkur dan kembali kehilangan jejak bule yang berlari cepat seperti kera. Saat itu mereka cepat-cepat bangkit, kemudian mencari lagi posisi Sari berada di mana sembari meminta tolong Pak RT untuk mengirimkan warga membantu mencari. Warga berbondong-bondong mencari bule, mulai dari menyusuri sungai, kembali ke Punden, sawah, bahkan kebun-kebun milik warga. Mereka semua tidak berekspektasi bahwa bule saat itu berada di lintasan kereta. Karena memang tidak mungkin bagi seorang manusia bisa mencapai rel tersebut, karena posisinya tidak dapat diakses untuk mencapai di atas. Namun, salah seorang warga mendapati seorang pengendara sepeda pancal berusia tengah baya berteriak sembari menatap ke atas rel. Benar, bule berada di atas sana dengan posisi separuh badan hampir jatuh ke bawah. Dengan panik, warga itu memanggil bantuan yang lain. Pak Le saat itu sangat kaget bagaimana bisa istrinya sampai di sana. Sampai saat itu pun tidak ada jawaban karena tidak ada satu orang pun yang melihat bagaimana bule naik. Tapi satu yang diyakini Pak Le, bule bertingkah seperti kera, dan mungkin tabiat kera itu yang membantunya sampai di atas. Sembari memikirkan cara bagaimana mengevakuasi bule, saat itu Pak RT mengusulkan untuk meminjam traktor pengangkut pasir untuk membantu Pak Le mencapai bule di atas sana. Beruntungnya, warga baik hati itu meminjaminya. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam. Sampai akhirnya, Pak Le sangat lega bisa kembali menjangkau tubuh bule. Namun, rasa lega itu tiba-tiba sirna saat dibarengi tangan bule yang menggenggam burung gagak dengan kondisi yang sudah mati, beserta dengan polesan darah yang ada di mulut bule. Iya, bule memakan burung itu. Sudah selayaknya seorang suami
untuk selalu menerima dengan siap dengan segala kondisi istri mereka. Pak Le memang takut dengan kondisi itu, tapi rasa sayangnya pada bule lebih besar daripada rasa takut yang harus ia hadapi selama hidupnya bersama bule. Singkat cerita, setelah Pak Le sudah berhasil membawa bule ke bawah, para warga pun tanpa ragu membantu untuk membopong bule pulang. Namun saat di perjalanan, Pak Le berani bersumpah melihat bule tersenyum dengan posisi mata masih tertutup. Sebentar, tapi sangat jelas. "Tapi kamu sudah mencoba menghubungi Pak Amsar, Yan?" kata bapak. Pak Amsar yang dimaksud bapak adalah seorang kiai yang terkenal di desa nenek pada zaman itu. "Sudah, Mas. Tapi baru kali ini Sari bertindak ekstrem gini. Dulu gak pernah, semenjak ulang tahun Titi bulan Januari lalu." Benar, Titi genap berumur 7 tahun pada Januari 2007. 1 bulan lebih tua dariku. Ada apa? Kenapa dengan usia 7 tahun saat itu? "Memang ada kejadian apa setelah ulang tahun Titi sebelum kejadian ini, Yan?" tanya mama. "Sari pernah, Mbak, bawa pisau pas Titi tidur. Titi udah sampai terluka di perutnya sedikit. Untung saja aku langsung tahu. Nggak bisa bayangin, Mbak, kalau sampai Sari ngelukai Titi." "Terus Sari gimana? Dia sadar nggak dia mau ngelukai anak kandungnya sendiri?" tanya mama. Pas aku datang, buru-buru mencegah Sari dan membacakan ayat suci sama menyadarkan Sari bahwa Titi anaknya. Sari langsung sadar, Mbak. Terus nangis dan merasa bersalah banget sampai gak mau makan, jawab Yanto. "Sudah coba dibawa ke Pak Amsar?" sambung mama. "Iya, Mbak, sudah. Tapi ya sama itu-itu aja. Pak Amsar gak bisa benar-benar ngilangin yang salah di diri Sari. Pak Amsar cuma bisa membuat Sari lebih baik beberapa hari saja, Mbak," jawab Pak Leyanto ke mama. Percakapan malam itu berakhir. Kami pun bergegas untuk tidur dengan posisi bule Sari yang masih tidak sadarkan diri. Masuk ke hari berikutnya, di hari Minggu. Saat aku membuka mataku, keadaan kembali normal. Kejadian semalam seperti tidak pernah terjadi. Aneh. Benar, bule Sari kembali seperti bule yang aku kenal lewat telepon. Bule Sari yang ramah dan penuh kasih sayang itu tersenyum kepadaku, sembari membawakan masakan ayam goreng. "Nginep di sini aja ya, Nduk Galuh," katanya. Tapi aku Senin masuk sekolah, bule," jawabku. Namun aku bisa memastikan, jauh di sana, bapak, mama memperhatikanku dengan was-was. "Nanti ya, bule, kalau aku liburan panjang, aku main ke rumah nenek. Aku diajak bapak pulang nanti jam 11, soalnya PR-ku belum selesai," jawabku lagi. Tidak ada jawaban, tidak ada kengerian. Bule Sari hanya mengelus kepalaku dengan tatapan yang sayu. Tatapan penuh kasih sayang, namun yang pasti mata yang menceritakan bahwa ia telah lelah dengan kehidupan. Mata yang bercerita tanpa suara bahwa ia sedang bermain peran. Saat itu masih pagi, masih 3 jam sebelum jam 11 siang aku pulang. Selayaknya anak umur 7 tahun, aku tidak banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak asik bagiku. Karena saat itu, cukup bagiku ketemu bule untuk pertama kali dan bermain dengan Titi selama 3 jam. Namun, tempatku bermain dengan Titi hanya di teras depan. Bermain masak-masak bersama. Bapak, mama, nenek, Pak Le, dan bule semua berkumpul di ruang tamu sambil mengobrol melihatku bermain dengan Titi. Percakapan mereka pun masih bisa terdengar olehku. "Sar, gimana keadaanmu?" kata mama. "Alhamdulillah, Mbak. Gak pernah merasakan sebaik ini," kata bule. Mama dan bapak saling pandang seperti tahu. Apa Sari tidak ingat kejadian tadi malam yang menggambarkan satu desa? Namun mereka memutuskan untuk tidak bertanya. "Ya udah, setiap kamu ngerasa ada yang salah sama kamu, Sar, kamu harus kembali sadar ya, kalau semua keluargamu sayang sama kamu, masih butuh kamu harus bisa lawan ya." Tak terasa air mata menetes di pipi mama.
Memang aku kenapa, Mbak? Ternyata bule memang tidak sadar. Enggak kok, enggak apa-apa. Kamu kuat, kamu hebat. Selama 20 tahun ini, kamu udah berjuang. Sambil tangan Mama memegang tangan bule. Iya, Mbak. Doain aku kuat ya, Mbak. Doain aku bisa nemenin Titi sampai dia dewasa. Sampai aku bisa dibanggain sama dia, ucapnya. Dan aku bersumpah, aku kecil saat itu menangis mendengar pernyataan bule. Aku yang saat itu bermain dengan Titi, memastikan Titi tidak mendengarnya. Tapi aku menangis saat melihat wajah Titi dan buru menghapus air mataku. Satu hal lagi yang aku yakini, bule memang sakit. Entah sakit apa yang ia derita. Mama belum menceritakannya padaku. Selama 25 tahun bule sakit. Padahal saat itu umur bule 35 tahun. Ada apa dengan bule di umurnya yang ke-10 tahun? Yang aku yakini saat itu, suatu saat pasti Mama menceritakannya padaku. Saat usiaku sudah sepantasnya mendengar kisah hidup bule yang tragis. Kisah hidup bule yang ternyata banyak menyimpan pesan moral dan mengandung makna besarnya kasih sayang seorang ibu. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 lebih. Dan kami pun berpamitan kepada nenek untuk pulang. Begitupun kepada bule. Ia berkata kepadaku, sering-sering kesini ya, Nduk. Temenin Titi main. Soalnya gak ada yang mau main sama Titi. Iya bule, nanti aku main lagi ya, jawabku. Aku berani bersumpah, di jam itu memang jam bagi warga untuk beraktivitas. Namun anehnya, setiap warga yang melintas di depan rumah nenek selalu melihat ke arah rumah dengan tatapan yang takut, seolah enggan melihat, tetapi mereka penasaran. Dan satu lagi, di jam 11 siang, aku kembali melihat ke arah bangunan kosong, yang dulu aku belum mengetahui bahwa ada kisah kelam di balik rumah tua itu. Kembali aku lihat, anak itu, cantik memakai gaun putih, kembali melambaikan tangan di balik jendela rumahnya. Dalam perjalanan pulang, di pikiranku saat itu hanya menerka-nerka siapa anak cantik itu. Siapa dia, sebaya denganku, yang selalu melambaikan tangan dan tersenyum kepadaku. Ingin sekali rasanya saat itu juga aku bertanya pada Mama, kenapa dia sendirian di sana? Kenapa aku tidak boleh bermain dengannya? Namun semua pertanyaan itu tertutup dengan sebuah pertanyaan yang lebih menguasai pikiranku. Bule sakit apa? Dengan berani, aku bertanya pada Mama. Meskipun sudah tahu, tidak akan diberikan jawaban. Mama saat itu memberikan pengertian yang lebih dapat kupahami, selayaknya anak kecil berusia 7 tahun lebih 5 hari. Bule udah lama, Nduk, sakit. Sakitnya bule itu suka main-main boneka-bonekaan, kayak kamu. Kalau kamu main boneka-bonekaan, bonekanya kan kadang kamu jadiin anggun, kadang kamu jadiin kucing juga. Begitu juga bule, jadi kadang bule suka lupa sama dirinya sendiri, jelas Mama. Oh, jadi bule bukan gila ya, Mak? Bukan, Nduk. Tapi kamu sementara jangan terlalu dekat-dekat dulu ya, Nduk. Karena kondisi bule juga belum sembuh, pungkas Mama. Kenapa? Katanya gak gila, kenapa aku harus jaga jarak? Apa bule bahaya buat aku? Mama sempat terdiam. Aku mengira ia masih menyusun sebuah kalimat untuk membalas pertanyaan kritisku. Bisa dibilang begitu, Nduk. Hening, saat itu hening. Kepalaku penuh dengan pertanyaan tentang bule. Tapi kalimat jawaban Mama sebenarnya belum cukup menjawab pertanyaanku. Karena beberapa jam yang lalu, bule sangat baik padaku. Bukan seperti kata Mama. Bohong, batinku saat itu. Kalau bule bahaya bagiku, bagaimana dengan Titi? Kenapa dia tetap ada di dekat bule? Singkat cerita, bulan Juli musimnya liburan sekolah. Saat itu keadaan orang tuaku tidak berjanji mengajakku berlibur ke rumah nenek. Namun aku meminta pada mereka jika aku menghabiskan liburanku ke rumah nenek. Jawabannya tidak. Entah apa alasannya, mereka tidak memberitahuku. Selang beberapa minggu setelahnya, aku menguping Mama bertukar kabar dengan Pak Le. Dalam percakapan itu, Mama bertanya, "Assalamualaikum, Yan. Gimana Sari?" "Alhamdulillah, Mbak. Sari sudah jauh lebih baik.
4 bulanan ini udah gak pernah bertingkah aneh-aneh lagi. Alhamdulillah. Apa Sari sudah bisa kamu tinggal kerja? Gak apa-apa, dia di rumah sendiri sama Mbok. Udah Mbak, udah gak apa-apa. Mbok juga bilang gak ada apa-apa. Cuma ini ada berita gak enak Mbak dari beberapa tangga. Kabar gak enak gimana Yan? Itu loh Mbak, banyak kucing tetangga sama ayam tiba-tiba hilang. Terus ditemuinya cuma ada jejak darahnya saja. Bahkan bekas bangkainya aja gak ada. Oh, lah, kenapa bisa begitu? Udah lapor Pak RT? Kira-kira siapa pelakunya Yan? Manusia apa binatang buas? Pungkas Mama. Nah, itu Mbak, sampai sekarang belum ketemu. Tapi gara-gara insiden beberapa bulan lalu yang Sari mulutnya belepotan darah, meskipun semua orang gak tahu cerita kalau Sari makan gagak itu, akunya jadi mikir yang enggak Mbak. Aduh Yan, gak mungkin lah Sari yang ngelakuin itu sama peliharaan tetangga. Katamu kan sudah mendingan, Sari gak pernah aneh-aneh lagi kan? Iya sih Mbak, udah gak pernah aneh-aneh. Udah sewajarnya dia aja kayak dulu pas Titi masih kecil. Iya makanya gak usah dipikir aneh-aneh. Nanti takutnya kedengar Sari malah kasihan sama dia Yan. Emang kasus ini udah berapa lama? Udah ada sih Mbak kalau 4 bulanan ini. Ini juga desa tiap malam ngadain pos ronda. Tapi anehnya gak pernah mergokin siapapun. Tapi besoknya ada aja peliharaan yang mati. Dan itu setiap malam Selasa sama malam Jumat Mbak. Oh, mungkin itu binatang buas kalian. Kan kamu tahu sendiri desa kita masih asri banget. Iya Mbak, bismillah aja. Nah, kira-kira seperti itu percakapannya. Saat mendengar percakapan Mama, aku mengingat sebuah kejadian saat aku bermain dengan Titi 4 bulan lalu di rumah nenek. Tepat di bawah pohon beringin belakang rumah, aku menemukan sebuah telinga kucing yang masih sedikit basah. Namun, saat aku mencoba mengambilnya dengan Titi, bule saat itu dari balik sumur tua yang masih digunakan nenek untuk mencuci baju itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebagai artian, aku tidak boleh mengambil apa yang aku genggam saat itu. Kemudian, aku berpikir dalam kamar, apa itu salah satu kucing warga? Apa jangan-jangan benar dugaan Pak Lik bahwa bule ada sangkutannya dengan ini? Dengan beberapa dugaan di kepalaku saat itu, keinginanku berlibur ke rumah nenek menjadi sirna dan digantikan dengan rasa takut. Namun, saat itu aku memilih untuk diam. Aku hanya tidak mau menambah suasana menjadi lebih tegang dengan asumsiku saat itu. Aku tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, baik Mama ataupun Pak Lik. Entah jika Titik yang membicarakannya, aku tidak tahu. Setahun berlalu, aku menginjak usia ke-8 tahunku, dan selama kurang lebih 6 bulan itu, setiap Mama bertanya kabar bule, Pak Lik hanya bisa menjawab bahwa bule sudah baik-baik saja. Dan Mama pun merasa bule Sari mungkin sedikit banyak sudah dapat mengontrol dirinya. Singkat cerita, pada bulan Juli 2008, aku liburan kenaikan kelas. Aku mendapatkan waktu berlibur 3 minggu, dan karena sudah setahun aku tidak ke rumah nenek. Saat itu kembali aku meminta izin bagaimana jika aku berlibur ke rumah nenek. Jawaban kedua orang tua aku boleh. Aku pun kembali bertanya, bagaimana jika aku menginap selama 3 minggu di sana? Sempat ragu untuk menjawab. Akhirnya aku pun diperbolehkan. Mungkin dengan berbagai pertimbangan saat itu. Pertama, kasihan melihatku yang memelas, sudah lama tidak bertemu neneknya. Kedua, melihat kondisi bule yang beberapa bulan belakangan tak lagi menunjukkan gelagat aneh. Namun tebakan Mama meleset. Selang 2 hari setelah pemberian izin, Mama membantuku berkemas. Beliau juga berpesan, nanti kalau di rumah nenek jam 5 sore udah gak boleh keluar ya. Jangan lupa setiap mau kemanapun kalau pergi, selalu baca Al-Fatihah dan bawa nama Allah ya nak, pesan Mama. Iya Mak, aku nanti sholat juga sama geleng-geleng kepala habis sholat, baca wirid. Pinter. Oh ya, satu lagi, kalau diajak bule pergi jangan mau dulu ya Nduk. Sama bule boleh di rumah nenek aja. Kalau aku dibeliin jajan gimana? Jangan mau, nanti Mama beliin jajan di sini.
kamu main sama Titi aja. Oh, ya udah deh, jawabku sembari cemberut layaknya anak kecil yang dilarang untuk jajan. Tibalah hari di mana aku berangkat ke rumah nenek. Aku hanya diantar oleh bapak, karena mama saat itu harus menjaga toko. Selama perjalanan, bapak juga berpesan bahwa aku kalau melihat apapun di rumah nenek, jangan pernah bilang siapa-siapa. Cukup disimpan sendiri, dan kalau ada apa-apa, langsung telepon bapak minta tolong ke Pak Le. 1 jam perjalanan aku tempuh, dan di jam 9 pagi, aku sampai di rumah nenek. Saat turun dari motor, kembali aku melihat ke arah rumah tua, hanya ingin memastikan keberadaan si anak cantik itu, apakah masih di sana atau tidak. Ternyata nihil. Aku pun langsung masuk ke rumah nenek, disambut oleh nenek dan Titi. Saat itu Pak Alik kerja. Benar, aku mencari-cari keberadaan Bule. Setiap sudut ruangan kususuri dengan kedua mata kecilku. Sampai aku tidak menemukan, baru aku bertanya, "Mbah, Bule di mana?" "Itu nduk di dapur lagi masak," kata nenek. Cepat-cepat aku ke dapur untuk melihat Bule. Kurus kering, mata yang semakin menjorok ke dalam, rambut yang kian memutih. "Bule, galuh di sini." Cepat-cepat aku berlari memeluk Bule. "Oh, iya nduk, sama siapa?" "Sama Bule, tapi ini bapak udah mau pulang." "Ya sudah, ayo temuin bapakmu dulu. Bule mau salaman." Ku gandeng tangan keriput Bule menemui bapak. Bule pun berjabat tangan dengannya. Namun wajah bapak aneh, terlihat seperti kebingungan. Begitupun Bule yang terus menatap bapak dengan mata nanar. Tak lama bapak berpamitan, dan saat itulah kejadian aneh dimulai. Katakanlah saat bapak pulang, aku kembali bermain dengan Titi saat sinar matahari terang. Aku masih belum merasakan gangguan apapun saat itu. Tibalah saat dimana azan asar berkumandang. Saat itu azan di desa berbeda dengan azan di kota. Azan di kota selalu mengikuti waktu sholat, tapi azan di desa, khususnya untuk sholat asar, mengikuti waktu kerja para petani. Biasanya di atas jam 4 sore baru azan dikumandangkan. Aku masih mengingat pesan mama dengan jelas untuk bergegas masuk apabila waktu mendekati pukul 5 sore. Aku pun mengajak Titi untuk masuk, mandi, makan, dan bermain di dalam rumah. Namun aneh, aku tidak melihat Bule sama sekali. Lalu aku tanya Titi, "Ti, Bule di mana?" Biasanya sih jam segini di kamar." "Nggak tahu, aku juga nggak berani lihat." "Hah? Kok nggak berani? Kenapa emang? Kan Bule ibumu sendiri." "Pokoknya nggak berani. Coba aja kamu lihat sendiri." Karena memang masih kecil, jiwa ingin tahuku memang sangat besar. Pelan-pelan ku totok pintu kamar Bule, namun tidak ada sahutan. "Bule? Bule di dalam? Galuh boleh masuk nggak?" Hening tidak ada jawaban. "Bule? Bule nggak apa-apa?" "Ya udah, Galuh masuk ya." Pintu kamar Bule pun kubuka. Aku menemui Bule sedang sholat membelakangi pintu. Namun aneh, kenapa berdiri terus? Aku memandangi selama 5 menit. Aku memang belum sholat saat itu. Belum terlalu mengerti tentang tata cara sholat yang benar seperti apa. Aku hanya mengerti saat melihat mama. Setelah berdiri lalu ruku tidak lama. Karena melihat keanehan pada Bule, aku pun memberanikan diri untuk mendekati Bule. Aku berjalan untuk duduk di kasur dekat Bule. Aku berani bersumpah, aku sangat ketakutan saat melihat Bule saat itu. Yang benar saja, bukan seperti itu sholat yang mama lakukan. Aku mendapati Bule yang memakai ruku putih, sedang berdiri tangan sedekap, mata yang tidak berkedip, mulut yang tersenyum, kelihatan giginya, sembari berkomat kamit entah apa yang dibaca. Matanya bukan memandangi sajadah, tetapi memandangi jendela kamar yang belum tertutup sehingga bisa melihat dengan jelas jalan sempit berukuran setengah meter sebagai pembatas antar rumah. Dan yang pasti jalan itu tidak bisa dilalui oleh orang. Dengan rasa takut, tapi aku masih penasaran, dengan suara serak bertanya pada Bule, "Bule, Bule lihat apa?" Sembari menahan tangis. Namun yang aku dapat bukan jawaban, tapi justru komat kamit Bule yang tadinya tidak bersuara,
kini bersuara seperti bahasa Jawa kuno. Aku tidak mengerti bahasanya karena bule mengucapkannya dengan cepat. Namun aku sempat mendengar bule mengatakan, entah apa artinya. Seketika tubuhku gemetar dan air mata yang aku tahan akhirnya pecah karena rasa takut dan lari menghampiri nenek di dapur. Nenek pun bertanya, "Kenapa, Nduk? Ada apa?" "Bule, Mbah. Bule aneh sholatnya." Nenek hanya diam, seakan sudah terbiasa dengan hal itu. Sudah, Cuk. Bule gak apa-apa, Nduk. Udah, kamu lanjut main sama Titi aja." Belum tangisku berhenti, kini ganti Titi yang berteriak menangis di ruang tamu. Buru-buru aku dan nenek menghampirinya. Aku mendapati Titi menangis ketakutan, bersembunyi di bawah meja kursi tua milik nenek. Aku kemudian bergegas menenangkan Titi, dan nenek berusaha untuk mengajak bicara bule. "Sar, wes Nduk, ayo masak. Wes Nduk." Bukan jawaban yang nenek dapat, justru bule pingsan. Badannya tersungkur ke depan teras. Nenek tidak kuat untuk menahannya dan meminta tolong pada Kamidi. Setelah keadaan kembali tenang, Pak Kamidi pulang. Pas di jam 6 Pak Le pulang. Pak Le kaget mendapati bule yang terbujur lemas di kasur. Lalu aku dan Titi dengan mata yang sembab. Tanpa kami menjelaskan pun, sekiranya Pak Le sudah mengerti, menyuruh kami untuk keluar dari kamar bule. Malam semakin larut. Memang anak zaman dulu jika berlibur ke rumah nenek lebih memilih untuk tidur bersama, menggelar tikar di depan TV. Begitupun aku. Aku lebih memilih tidur bersama Titi. Nenek dan Pak Le alih-alih tidur di kamar, hanya bule yang tidur di kamarnya sendiri. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku terbangun karena mendengar suara berisik di pintu samping kanan ruang keluarga, yang apabila dibuka langsung mendapati jalan kecil selebar 1,5 meter yang sisi ini bisa dilalui orang. Aku mendengar derap langkah, tidak hanya satu tapi lebih. Mengingat pesan bapak, apabila mendengar atau melihat apapun aku harus diam. Namun telingaku sangat nakal, bukannya mengabaikan, justru semakin memfokuskan suara itu. Kini suaranya menghilang, berganti dengan suara seseorang mengetuk pintu. Kali ini, nenek juga mendengar dan terbangun. Kemudian, nenek pun membuka pintu itu dan aku mengekori di belakang. Setelah dibuka, angin berhembus sangat kencang dan dingin. Tidak ada orang. Nenek langsung cepat-cepat untuk menutup. Belum sempat nenek mengunci pintu, terdengar bunyi gaduh dari dalam kamar bule, dengan arangan bule yang merasa kesakitan. Buru-buru Pak Le bangun. Betapa kagetnya kami melihat bule yang menggeliat-geliat menahan sakit. Kami pun panik, sampai akhirnya Pak Le membacakan ayat suci. Dalam kepercayaan Jawa, sebaiknya jika ada ketukan pintu di malam hari, jangan langsung dibuka, atau lebih baik biarkan. Minimal lihat dulu di jendela, benarkah itu orang atau mungkin sebangsa mereka yang menumpang lewat. Keesokan harinya, kembali aku dapati bule seperti sedia kala, dan sepertinya sama dengan bule yang tidak ingat dengan kejadian semalam. Bule kembali melakukan aktivitasnya. Aku pun kembali bermain dengan Titi. Namun, saat aku melewati jalan samping kanan, di mana malam hari aku mendengar derap kaki, aku mendapati seperti bunga untuk menyekar di kuburan tercecer di sana. Pikirku saat itu, mungkin bunga itu ada sebelum aku sampai di sini, jadi kuabaikan saja. Tapi anehnya, nenek terlihat ketakutan dan buru-buru membersihkan bunga itu. Aku pun tidak menghiraukannya dan kembali bermain. Hari kedua terasa normal. Aku bermain dengan Titi sampai larut sore. Saat jam menunjukkan pukul 3 sore, aku dengan Titi bermain di samping sumur tua. Aku bermain masak-masakan, karena di sekeliling sumur itu terdapat berbagai bunga warna-warni yang bisa aku jadikan bahan mainan. Namun, mataku kembali melihat ke pohon beringin, tempat di mana aku menemukan kuping kucing yang masih basah dengan darah dulu. Aku kembali mendapati di sela-sela ranting kekar pohon itu. Aku merasa ada yang memperhatikanku bermain. Aku semakin memfokuskan pandanganku. Benar saja, aku melihat mata merah bersinar melotot ke arahku, dan Titi seakan mengusirku untuk meninggalkan area itu. Dengan wajah takut,
Aku cepat-cepat menyuruh Titi untuk mengemas mainan dan kembali ke dalam rumah, tanpa memberitahu dirinya apa yang kulihat. Setelah masuk ke dalam kamar, aku buru-buru untuk mandi dan makan. Saat itu, aku dengan Titi mandi bersama, layaknya anak kecil yang selalu bercanda. Tak terasa, aku bermain air sampai larut sore, di mana jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku bergegas untuk masuk ke ruangan keluarga. Namun betapa terkejutnya kami saat membuka pintu kamar mandi kembali, mendapati bule dengan memakai rok putih itu melototi kami. Kami pun berlari menghampiri nenek yang saat itu berada di ruangan tamu. Kemudian aku dan Titi berebut pelukan nenek yang saat itu duduk di kursi tua menghadap ke ruang keluarga. Saat kami bertiga duduk, kami kembali dikejutkan oleh bule yang kembali dari dapur menuju kamarnya. Namun kali ini berjalan dengan loncat-loncat seperti pocong dengan tangan sedekap. Kami pun semakin histeris, dan saat itulah kami tidak berani untuk kemana-mana. Hanya kaku duduk membeku di ruang tamu sembari menunggu Pak Le pulang. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Suara motor Pak Le terdengar. Lega batin kami. Selanjutnya Pak Le kembali memeriksa keadaan bule. Sama, saat itu bule tertidur di kasurnya. Diajak bicara Pak Le pun normal, sama seperti bule yang ku kenal. Malam itu kami tidur tanpa gangguan, sampai tak terasa esok pagi telah tiba. Tepat di hari Kamis, 3 hari aku di sini. Pagi itu masih sama, melakukan rutinitas seperti biasanya. Bedanya, saat itu aku dan Titi tidak bermain di area rumah nenek. Aku lebih memilih untuk bermain di sungai kecil belakang rumah Pak Kamidi. Aku berencana menangkap ikan kecil dengan memancing dan mengumpulkan cacing. Berjam-jam aku di sana dengan Titi, sembari menunggu kail kami tersangkut ikan. Kami pun bermain masak-masak. Namun, tepat beberapa meter di belakang Titi, aku merasa ada sesuatu yang mengamati kami. Lagi, instingku selalu peka dengan hal seperti itu. Kembali aku menyusuri area itu dengan mata kecilku. Tidak ada si mata merah, tapi justru anak kecil cantik yang sering melambaikan tangannya padaku. Aku bersembunyi di belakang semak-semak. Aku pun bertanya pada Titi, "Titi, kamu beneran gak pernah main sama teman-temanmu di sini?" Gak ada yang mau temenan sama aku. Soalnya teman-teman mesti ngejek aku anaknya setan. Gara-gara ibu yang bertingkah aneh itu, semua orang di desa udah tahu. Tapi emang di desa ini kamu gak ada teman sama sekali? Cewek yang sebaya sama kita? Ada, tapi rumahnya jauh di ujung desa ini. Kebanyakan cowok di sini. Mataku masih melihat anak cantik itu bersembunyi di sana. Kalau dia? Dengan tanganku yang menunjuk ke anak cantik itu. "Siapa? Kamu nunjuk siapa?" kata Titi. Saat itu aku belum mengerti kalau Titi tidak bisa melihat anak itu. Aku hanya mengira Titi kurang jeli menemukan keberadaan anak itu. Langsung aku pegang tangan Titi dan menunjuk kembali anak itu berada. Titi bisa melihat. Itu siapa ya, Gal? Kamu tahu?" tanyanya. Aku nggak tahu sih, tapi dari pertama kali kesini setahun lalu, aku udah tahu dia. Kok aku nggak pernah lihat dia? Apa karena aku nggak pernah main keluar ya pas kamu nggak di sini? Yakin Titi? Mungkin. Ayo kita ajak kenalan. Ajakku senang menyambut teman baru. Saat itu, aku tidak curiga apapun, karena memang dia terlihat sama seperti aku dan Titi. Halo, boleh kenalan nggak? Kataku pada anak itu. Boleh, suaranya pun cantik. Kenalin, aku Galuh, ini Titi adikku. Boleh salaman nggak? Boleh, jawabnya lagi. Kemudian, aku menjabatnya terlebih dahulu. Dingin, sangat dingin kulit itu. "Kamu kenapa sembunyi? Kau nggak ikut kita main aja?" "Oh iya, namamu siapa?" tanyaku. Aku Yaya," jawabnya singkat. "Boleh aku ikut main?" sambungnya. "Boleh dong, ayo. Aku sama Titi lagi mancing. Kamu bisa mancing?" "Belum," jawabnya singkat seperti biasa. "Apakah kalian menemukan keanehan?" "Iya,
Titi tidak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya diam memandangi anak itu. "Ti, kenapa diam aja? Kenapa pucat?" tanyaku. Entah aku yang tidak peka atau memang aku yang terlewat ramah. "Nggak apa-apa, aku mau pulang," jawabnya sembari menunduk. "Loh, kenapa? Sakit ya kamu?" Tidak ada jawaban darinya. Ia berlari pulang, meninggalkanku sendiri dengan Yaya. Maafin Titi ya. Emang dia anaknya jarang main sama orang lain. Mungkin dia malu sama kamu." Iya, nggak apa-apa," jawabnya. Rumahmu di mana?" "Di sana," sambil menunjuk bangunan tua yang megah itu namun terlihat sepi. "Sama siapa?" tanyaku. "Sama mama papa," jawabnya. "Kenapa pas itu malam-malam kamu keluar rumah dan dada-dada sama aku?" "Gak apa-apa, aku seneng aja kamu kesini, aku punya temen." "Terus kamu kenapa pakai baju bagus? Pakai sendal bagus juga? Kan cuma main di sungai aja." "Gak apa-apa, aku suka ini, gak bisa diganti." "Ah, kenapa?" "Gak apa-apa." "Enggak, bisa aja." Percakapanku dengan Yaya tidak aku teruskan karena mendengar suara nenek memanggilku dari arah kebun tela. Aku pun bergegas berlari menghampiri nenek dan meninggalkan Yaya seorang diri. Namun ada percakapan singkat saat itu dengan nenek. Kudapati nenek bersama Titi menungguku di samping kebun tela. Titi masih dengan wajah pucatnya, sembunyi di belakang nenek. "Kamu itu kenapa main sampai ke sungai?" ketus nenek. Sepertinya ia marah. "Iya mbah, maaf, aku tadi gak izin dulu." Mataku sambil melihat Titi. Aku kesal. Sepertinya ia mengadukanku pada nenek. Padahal kita sudah sepakat untuk gak memberitahu nenek. "Kamu jangan lagi sekali-kali ke sungai itu." Tanpa jawaban dariku, nenek langsung menarik tanganku untuk pulang. Sampai rumah, aku duduk di teras dengan Titi, masih dengan wajah yang kesal. Aku membuka obrolan dengannya. "Kan kita udah janji jangan bilang mbah." Tapi aku gak bisa kalau gak bilang ke mbah. Aku takut." "Takut apa sih? Takut mbah marah?" "Gak mungkin mbah marah kalau kamu gak bilang. Lihat kita pulang gak bawa ikan buat masak-masak." Gerutuku masih tidak terima. Bukan takut sama mbah. Aku takut sama Yaya." Tanganku berhenti menggambar di tanah, kembali memandangi Titi. "Kenapa Yaya? Dia baik kok." Iya, aku tahu kok. Tapi kayaknya ada yang aneh sama dia. Kamu tahu, pas kamu nyamperin dia, aku lihat di bekas semak-semak tempat dia sembunyi sebelumnya itu ada darah. Aku melihat di bekas semak-semak tempat dia sembunyi sebelumnya itu ada darah banyak. Terus pas kamu ajak dia salaman, aku lihat di belakang rumah dia, kayaknya mama papanya ngeliatin kita, tapi melotot gitu loh. Makanya aku nunduk terus, soalnya ngerasa gak enak aja perasaanku. Jelasnya saat itu. "Apa sih? Kamu ngarang? Kamu itu, aku kenalin Yaya biar pas aku gak di sini kamu ada temen main. Malah kamu bilang ya enggak. Gimana kamu ada temen main kalau kamu dikit-dikit takut? Bisa jadi kan emang darah yang kamu maksud itu darah binatang. Toh pas Yaya main sama kita gak ada tuh di badan dia atau jejak dia yang ada darahnya. Kalau soal orang tua yang kamu lihat itu, aku belum tahu sih mama papa Yaya itu. Tapi emang bisa jadi Yaya dikekang gak boleh keluar, jadinya dia gak boleh main sama kita." Jelasku masih tidak terima. Iya sih Gal, apa aku minta maaf aja ya ke Yaya?" tanyanya. "Iyalah, kamu harus minta maaf. Kamu udah nuduh yang enggak. Tapi jangan sekarang. Mbah masih marah. Besok aja kita ke rumah Yaya, oke?" jawab Titi. Kami pun berbaikan, kembali masuk ke dalam rumah dan bermain boneka. Entah kenapa Titi bisa melihat papa mama Yaya yang ia maksud saat itu, padahal aku sendiri tidak melihatnya. Begitupun darah yang dimaksud Titi, aku juga tidak melihat setetes pun. Hari ketiga aku berlalu cepat. Jam 3 sore, sudah waktuku untuk mandi dan makan. Saat itu seharian aku belum bertemu dengan bule. Namun saat kami melintasi kamar bule,
Dengan pintu yang terbuka itu, aku dan Titi melihat bule memakai ruku. Bule berdiri dengan tangan sedekap dan masih meringis dengan giginya yang terlihat serta matanya yang melotot. Masih berkomat kamit. Yang baru, bule kali ini berdiri tapi dengan gerakan menggerakkan badannya membungkuk ke depan, kemudian ke belakang dengan pelan tapi pasti. Dan yang gak masuk akal, gerakan bule sangat lentur. Seakan-akan tidak memiliki tulang untuk membungkuk dan menengadah 90 derajat. Kami pun berlari, karena memang sehari-hari kata nenek bule seperti itu.